Diduga hendak melerai tawuran antar remaja di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur. Seorang warga tewas tersambar kereta. Dari rekaman video amatir, nampak dua kelompok remaja saling serang menggunakan senjata tajam, yaitu berupa parang. Sementara itu beberapa orang lainnya membawa juga petasan bahkan batu di dekat perlintasan rel kereta api di lokasi. Bahkan ledakan petasan juga sempat mengenai KRL yang tengah melintas. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengidentifikasi korban dan membawanya ke rumah sakit. Sementara aksi tawuran berhasil dibubarkan oleh warga dan juga pihak kepolisian. Seorang prajurit TNI Angkatan Laut pemirsa meninggal dalam kondisi tidak wajar saat menjalankan dinas di KRI Dr. Rajiman Widioningrat. Pihak keluarga menduga korban meninggal akibat mendapatkan kekerasan dari para seniornya. Isak tangis keluarga dan juga kerabat pecah saat para prajurit dan warga mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Prajurit TNI AL berusia 22 tahun asal Bangkalan, Jawa Timur meninggal dunia saat menjalankan dinas di KRI Dr. Rajiman Widioningrat di Jakarta. Beberapa minggu sebelum meninggal dunia, korban sempat mengeluhkan diduga mendapat perlakuan keras dan menjurus pada kekerasan dari para senior. Keluarga mendapat informasi korban meninggal dunia akibat bunuh diri. Namun ayah korban mengaku menemukan luka lebam di beberapa bagian tubuh sang anak. Keluarga menuntut jasad korban diotopsi ulang guna mengetahui penyebab pasti dari kematian sang putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Hari ini kita sudah menyiapkan beragam informasi, Afli. Salah satunya nanti kita akan melihat bagaimana kondisi di tempat di Cengkareng, Jakarta Barat, di mana ada seorang tukang roti yang dibacok oleh orang yang tidak dikenal. Kabarnya ada percekcokan sebelumnya, Fi. Karena apa? Saling nyalip. Berselisih mungkin ya. Berselisih di jalanan yang berujung kepada kematian seseorang ya. Ini sebetulnya tidak perlu harus dilakukan. Kita akan nanti lihat seperti apa lokasi dan juga keterangan dari para saksi mata yang berada di lokasi. Tapi sebelum itu kita buka dulu kebersamaan pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi dengan rangkaian informasi yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Lanjut ya, Ya. Ini ada Satres Narkoba Polrestabes Medan menangkap seorang pengedar sekaligus pemasok narkoba di wilayah Kota Medan. Pelaku merupakan seorang residivis kasus narkoba dan terpaksa harus dilakukan tindakan tegas terukur oleh pihak kepolisian lantaran melakukan perlawanan, bahkan menyerang pihak kepolisian saat akan ditangkap. Inisial pelaku AR, yang bersangkutan adalah pengedar sekaligus pemasok narkoba di Kota Medan. Pelaku juga pernah terlibat dalam kasus yang sama pada tahun 2016 lalu. Dari tangan pelaku, ini polisi menyita 2 bungkus sabu seberat 20 gram dan polisi terus mengembangkan kasus ini dengan menggali keterangan dari pelaku untuk meringkus pelaku-pelaku lainnya. Tahu semua sama teman-temanmu, ya. Kalau tidak mau. Kita bergeser ke informasi selanjutnya, masih dari informasi kriminal pemirsa. Peristiwa pembunuhan sadis hingga menewaskan 5 orang yang merupakan satu keluarga. Ini tepatnya di Desa Penangin, Kecamatan Tewong Timur, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah akhirnya dapat terungkap. 4 pelaku yang ternyata masih kerabat korban berhasil diringkus pihak kepolisian. Jadi upaya penangkapan ini dilakukan dengan mendatangi sebuah pondok di tengah hutan di wilayah Kecamatan Kutai Timur. Tak berkutik pelaku hingga akhirnya petugas pun berhasil mengamankan dan membawa pelaku ke kantor polisi. Pengungkapan ini sekaligus juga
menjawab ya tanda tanya besar dari peristiwa pembunuhan yang terjadi beberapa waktu lalu. Di hadapan petugas, pelaku ini mengaku sakit hati karena telah dicaci maki dan akses jalan menuju kebun mereka ditutup oleh keluarga korban. Seluruh pelaku saat ini sudah diamankan dan dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman 20 tahun penjara bahkan hingga pidana mati. Beralih ke informasi imbas dari cuaca yang cukup intens ya 1-2 hari kemarin ini banjir setinggi 50 cm merendam pemukiman warga di Jalan Wijaya 1 Gang Langgar, Kelurahan Togokan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemirsa. Anda menyaksikan kondisi pada malam hari tadi di mana kondisi banjir ini kemudian berdampak kepada pemukiman warga yang terendam ya. Banjir ketinggiannya memang cukup bervariasi mulai dari 20 cm hingga setengah meter atau 50 cm dan aktivitas warga pun terganggu ya karena memang air ada di beberapa titik yang sampai dengan masuk ke dalam rumah warga. Ya, kalau mendengar dari keterangan warga, jadi banjir di permukiman ini sudah 3 kalinya terjadi dalam kurun waktu 2 hari terakhir. Selain diakibatkan curah hujan yang memang tinggi sejak Senin kemarin, banjir juga disebabkan meluapnya dari aliran Kali Krukut dan juga sistem drainase yang buruk. Meski sering terjadi banjir, warga tetap memilih untuk bertahan di rumahnya masing-masing dan tidak mengungsi ke tempat yang lain. Faktor keamanan mungkin ya, menjadi salah satu pertimbangan warga masih bertahan. Ya. Atau mungkin faktor ini juga, masih setengah meter gitu. Atau biasa terjadi banjir di situ. Atau bisa mudah langganan begitu ya. Masih dari informasi banjir, pemirsa, banjir juga terjadi merendam puluhan rumah di Kampung Cantiga, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Ketinggian air mencapai 50 cm hingga 1,5 meter. Banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi serta juga luapan kali angke yang tidak mampu menampung debit air. Kondisi ini membuat warga harus mengungsi ke wilayah yang aman. Salah satu wilayah aman yaitu rumah potong hewan. Ini karena lokasi rumah potong hewan ini posisinya lebih tinggi dari pemukiman mereka. Harapan warga tentunya bantuan bisa segera direalisasikan oleh pemerintah Kota Tangerang, Banten, terutama dalam hal yang mendesak ya seperti makanan maupun juga pakaian khususnya bagi bayi dan juga selimut karena pada malam hari tentu kondisi udara dingin ya bisa juga mempengaruhi kesehatan mereka. Dan juga mereka mengharapkan adanya persediaan air bersih agar mungkin salah satu kegiatan atau aktivitas warga seperti buang air, ya, mandi, ya. Bisa tercukupi ya. Betul. Tim SAR gabungan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah berhasil mengevakuasi seorang pekerja bangunan yang terhimpit material talang cor roboh saat mencopot tiang bambu penyangga cor. Jadi ini adalah suasana saat tim gabungan dari Damkar, Basarnas ini melakukan evakuasi kaki seorang pekerja bangunan. Korban atas nama Yudi 55 tahun terjepit material talang cor yang pada saat itu roboh. Tim gabungan ini penuh kehati-hatian berupaya melepaskan kaki kiri korban yang terjepit dengan menggunakan peralatan yang dimiliki. Setelah 30 menit proses penanganan, korban akhirnya berhasil diselamatkan dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan pemirsa, ternyata korban hanya mengalami syok dan juga luka memar di bagian kaki kirinya. Mungkin lagi benerin sesuatu secara mandiri gitu ya, Vi ya? Betul. Sehingga yang mungkin pekerjaan itu harus dilakukan lebih dari satu orang. Betul. Harap berhati-hati ya untuk Anda ya. Kita bergeser ke Jakarta dari Magelang, Jawa Tengah. Ini ada informasi tembok sepanjang 46 meter dengan tinggi 3 meter di Sekolah Dasar Negeri Tebet Barat 08 Jakarta Selatan roboh setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut malam tadi. Tembok yang roboh ini merupakan pembatas area samping sekolah, tepatnya di sekitar wilayah kantin. Sebelum kejadian diketahui kondisi tembok memang sudah lama retak dan dinilai membahayakan. Namun belum mendapat perbaikan hingga akhirnya ambruk ya.
imbas juga dari guyuran hujan. Petugas berupaya menangani dan melakukan pembersihan terhadap puing reruntuhan tembok. Kegiatan belajar mengajar sementara dialihkan secara daring hingga waktu yang belum ditentukan. Sebuah mobil dan 2 unit sepeda motor terlibat kecelakaan adu banteng pemirsa di Sampang, Madura, Jawa Timur. 1 pengendara dalam insiden ini tewas. Inilah penampakan mobil sedan yang ringsek di bagian depan setelah terlibat kecelakaan dengan 2 unit motor di Jalan Raya Masaran, Banyuates, Kabupaten Sampang, Madura. Kejadian bermula saat kedua sepeda motor yang dikemudikan AD dan YK melaju kencang dari arah timur Sampang menuju arah Bangkalan. Diduga kedua pemuda sedang melakukan aksi balap liar dan di TKP kedua sepeda motor beradu dengan mobil sedan yang datang dari arah berlawanan. Akibatnya kedua pengendara sepeda motor terjatuh dan juga mengalami luka serius hingga langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Namun salah satu pengendara AD ini meninggal dunia. Sementara YK mengalami luka serius dan harus dirujuk ke rumah sakit wilayah Bangkalan. Kasus kecelakaan lalu lintas ini ditangani Polres Sampang. Ya miris ya kalau melihat kalau misalnya emang ada kegiatan semacam kayak adu balap liar gitu yang ya. akhirnya justru memakan korban dari pihak pengendara kendaraan roda 4 mobil ya. Mungkin jiwa nggak bisa dibohongin gitu ya. Pengen balap. Ya tapi tempatnya lah, jangan di jalan raya, di sirkuit lah, ajak temennya ke sirkuit, balapan lah di sana, gitu ya kan? Iya. Dan ini juga menjadi kewaspadaan untuk kita semua yang berkendara pada pagi hari ini. Kita juga akan ajak pemirsa untuk memantau bagaimana kondisi dan juga situasi lalu lintas, tepatnya di Simpang Gotri, Jakarta Selatan. Sudah ada Brigadir Sarah. Selamat pagi, Brigadir Sarah. Silakan update informasi dari sana. Baik, terima kasih Rati dan juga Arif, serta selamat pagi pemirsa. Dari Simpang Gotri saya melaporkan situasi arus lalu lintas, di mana untuk arus lalu lintas dari arah Tendian akan mengarah ke Blok M ataupun dari arah Tendian akan mengarah ke Ragunan dan juga Mampang masih dalam keadaan ramai lancar. Antrian kendaraan ini terlihat pada traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati dikarenakan adanya aktivitas pelajar banyak yang menyeberang pada kawasan ini. Berhati-hatilah dengan selalu fokus dalam berkendara dan turunkan kecepatan kendaraan Anda. Selanjutnya untuk kendaraan dari arah Warung Buncit ataupun juga Ragunan yang akan menuju ke arah Rasuna Said ataupun juga Kuningan dalam keadaan kondusif ramai. Masih banyaknya pengendara yang belum tertib berlalu lintas dengan masih adanya pengendara roda 2 yang banyak melawan arus. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda untuk menaati rambu lalu lintas yang berlaku dengan tidak melawan arus dikarenakan berbahaya bagi keselamatan diri Anda ataupun pengendara jalan lainnya. Dan dari arah Blok M akan mengarah ke Kuningan ataupun juga Semanggi masih dalam keadaan relatif normal. Kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara untuk selalu menggunakan helm sesuai dengan standar bagi Anda yang akan berkendara dengan roda 2 ataupun juga sabuk keselamatan bagi Anda yang akan berkendara dengan roda 4. Dan dapat kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 260 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 367 luka ringan. Faktor penyebab kecelakaan ini dikarenakan pengendara gagal menjaga jarak aman kendaraannya. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda yang berkendara, fokus saat Anda berkendara, jangan melakukan aktivitas yang dapat memecah konsentrasi Anda saat mengemudi, dan patuhi rambu lalu lintas yang berlaku untuk aman keselamatan diri Anda ataupun pengendara jalan lainnya. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat saya sampaikan dari kawasan Simpang Gotri. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi. Kembali ke Arif dan juga Ratih di studio. Terima kasih Brigadir Sarah atas laporan informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Kita jeda dulu ya. Ya. Nanti kita hadirkan informasi. Ini rame nih beritanya nih. Iya rame nih Vi. Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Ronald Sinaga alias Broron ini menjadi korban pengeroyokan 2 pria di sebuah kantor advokat di kawasan Gondang Dia, Jakarta Pusat. Selengkapnya saat lagi.
Ade Armando, Permadi Arya, dan Grace Natali dilaporkan oleh 40 aliansi Ormas Islam ke Bareskrim Polri. Ketiganya dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan melakukan framing penyebaran fitnah ceramah Yusuf Kala di Masjid UGM pada bulan Maret lalu. Didampingi kuasa hukum, puluhan orang yang merupakan perwakilan 40 Ormas Islam mendatangi Bareskrim Polri. Mereka melaporkan ketiganya lantaran diduga menyebarkan fitnah video ceramah Wakil Presiden ke-12 Muhammad Yusuf Kala. Mereka menilai perbuatan ketiga orang tersebut dapat memecah kerukunan umat beragama serta memantik kemarahan umat Kristiani. Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala dilaporkan oleh GMKI. Ini terkait dugaan penistaan agama pada bulan April lalu. Kita ke informasi selanjutnya. Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Ronald Asinaga alias Broron, ini menjadi korban pengeroyokan dua pria di sebuah kantor advokat di kawasan Gondang Dia, Jakarta Pusat. Pengeroyokan terjadi setelah adu mulut antara korban dan kedua pelaku. Keduanya kemudian memukul korban bergantian sebelum akhirnya dilerai oleh sejumlah orang di lokasi. Kapolsek Metro Menteng AKBP Braille Arnold Rondonuwu menjelaskan insiden bermula saat korban bersama 15 pekerja dari salah satu PT mendatangi kantor advokat di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka untuk meminta audiensi dengan pemilik perusahaan terkait gaji 15 pekerja yang belum dibayarkan selama 3 bulan. Karena tidak berhasil bertemu pihak yang dituju, situasi memanas. Dua pria yang terlibat kemudian emosi dan langsung melakukan pemukulan. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami luka sobek di bagian pelipis wajah. Polisi bergerak cepat dan menangkap kedua pelaku tak jauh dari lokasi kejadian. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan kinerja pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama 2026 yang mencapai 5,61% telah membuat Indonesia keluar dari jebakan pertumbuhan 5%. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Purbaya menjelaskan pencapaian tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia mampu bergerak ke arah yang lebih tinggi di tengah tekanan ketidakpastian global. Meski demikian, Menkyu menyatakan perekonomian nasional masih menghadapi tantangan dalam beberapa waktu ke depan, mengingat gejolak global juga masih belum melandai. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat perekonomian Indonesia tumbuh 5,6% pada triwulan pertama 2026 dengan PDB yang mencapai lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Seorang sopir truk ekspedisi di Pekanbaru Riau ditemukan tewas mengenaskan dengan kondisi tubuh terikat dan kepala dilakban. Warga sekitar lokasi bengkel mobil dan juga truk di Jalan SH Yamin di Pekanbaru Riau ini mendadak heboh, pemirsa, setelah seorang supir truk ekspedisi bermuatan minyak goreng ditemukan tewas dengan kondisi tubuh yang diikat dan juga kepala dilakban. Penemuan korban berawal dari pemilik ekspedisi yang curiga melihat truk tujuan Bandar Lampung ini tidak bergerak setelah dipantau dari GPS yang terpasang di dalam truk. Setelah diperiksa oleh karyawan ekspedisi cabang Pekanbaru, ditemukan bahwa supir ini telah meninggal dunia di bagian kabin truk. Sementara itu, kernet truk diduga melarikan diri. Polisi yang mendapat laporan langsung ke lokasi kejadian dan melakukan olah TKP. Jasad korban juga sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Untuk mengetahui bagaimana penyebab pasti kematian dari korban, dan saat ini pihak kepolisian juga masih memburu ya kernet yang kabur, apakah memang ada konflik sebelumnya, karena kan kondisi yang ditemukan mengenaskan ya, Vi ya. Biasanya supir sama kernet sih biasanya saling kerjasama ya, saling tidak pernah ada cekcok lah, biasanya kan seperti gitu.
Jadi kalau polisi patut mencurigai ya mungkin wajar-wajar saja gitu. Karena yang mungkin terakhir bersama supir tersebut Ya. adalah kernetnya ya. Oke, kita ke berita berikutnya pemirsa. Ini ada sesosok mayat tanpa identitas ditemukan warga di sebuah lahan kosong di Sidoarjo, Jawa Timur. Warga Desa Wonoplintahan Prambon, Sidoarjo digegerkan dengan penemuan sosok mayat tanpa identitas yang tergeletak di area lahan kosong di kawasan di sekitar desa. Mayat pertama kali ditemukan oleh warga yang menjaring ikan di dekat sungai. Penemuan tersebut kemudian dilaporkan ke perangkat desa dan pihak kepolisian pun segera menuju ke TKP. Polisi yang datang ke lokasi ini langsung melakukan olah TKP dan kondisi mayat yang sudah membusuk ini dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Sabara Porong, Sidoarjo. Proses penyelidikan mayat tanpa identitas ditangani oleh pihak kepolisian dan masih menunggu juga hasil otopsi dari tim forensik untuk memastikan penyebab kematian korban. Kita ke informasi selanjutnya. Ini sungguh tega pemirsa, ada seorang suami di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan yang menyiram air keras kepada istrinya sendiri. Nuraini dilarikan ke rumah sakit setelah menjadi korban penyiraman air keras oleh suaminya sendiri dan korban ini mengalami luka yang cukup serius pada bagian wajah dan juga tangan korban. Ya, kejadian yang menimpa Nuraini ini tentu sudah mendapatkan tindakan lebih lanjut ya yang dilakukan oleh pihak kepolisian, di mana polisi bergerak cepat menangkap suami korban setelah menerima laporan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku ini berdalih menyiram air keras ke istrinya sendiri lantaran emosi mengetahui istrinya diduga berselingkuh. Ya, tentunya keterangan dari pelaku ini masih akan terus didalami oleh pihak kepolisian. Namun sementara ini polisi menjerat ya pelaku dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kasus dugaan pencabulan santriwati yang melibatkan seorang kiai di Kabupaten Pati, Jawa Tengah hingga kini masih dalam penanganan pihak kepolisian. Meski pelaku sudah ditetapkan statusnya sebagai tersangka, tapi saat ini pihak kepolisian belum melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Kondisi inilah yang memicu ratusan massa berunjuk rasa menuntut pelaku ditahan dan juga diamankan. Gelombang unjuk rasa warga ditanggapi serius oleh pihak kepolisian. Polresta Pati pun menetapkan seorang kiai berinisial A sebagai tersangka sejak 28 April lalu setelah memintai keterangan korban dan melakukan sejumlah penyelidikan. Namun mirisnya hingga kini tersangka juga belum ditahan karena belum menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Kasus dugaan pencabulan santriwati ini telah dilaporkan korban sejak pertengahan tahun 2024. Namun hingga tahun 2025, polisi juga belum melakukan penyelidikan hingga kasusnya akhirnya viral di media sosial. Langkah tegas pun diambil pemerintah Kabupaten Pati untuk merekomendasikan penutupan ponpes dan tidak diperbolehkan menerima santri baru pada tahun ajaran ini. Dari 2024, Sudah lama ya. sudah lama, sampai 2025 juga akhirnya viral, ya tidak menutup kemungkinan akhirnya masyarakat juga geram ya, sampai dengan tahun ini juga belum ada penangkapan terhadap tersangka. Baik, kita akan mendalami kasus ini dengan AKP Iswantoro, Wakasat Reskrim Polresta Pati. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Wakasat Reskrim. Pak Wakasat, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Arif dan Mbak Rate. Ya, Pak, tadi kita juga menyampaikan informasi terkait warga yang akhirnya juga geram kenapa pihak kepolisian ini tidak segera menangkap tersangka sampai dengan saat ini. Apa yang menjadi alasan pihak kepolisian, Pak? Untuk keberadaan pelaku untuk saat ini memang tidak ada di tempat. Jadi untuk upaya paksa belum bisa dilakukan. Demikian Mbak Rate. Kenapa Pak upaya paksa belum bisa dilakukan dan juga kabarnya belum ada keterangan yang dimintai oleh tim penyidik kepada pelaku? Untuk permintaan keterangan sebagai saksi sudah, sementara untuk permintaan keterangan untuk sebagai tersangka belum bisa karena sudah upaya untuk pemanggilan, tetapi
pelaku tidak kooperatif, jadi tidak hadir pada saat pemanggilan yang pertama. Demikian, Pak Kade. Ya, apakah polisi juga tetap akan melakukan prosedur sesuai dengan Undang-Undang Hukum Pidana ya Pak? Artinya pemanggilan kedua dan pemanggilan selanjutnya baru akan ada tindakan penjemputan secara paksa, Pak? Betul, Mas Arief. Jadi setelah kita melakukan pemanggilan yang pertama, kemudian nanti kita lakukan pemanggilan yang kedua untuk tanggal 7 pada hari Kamis nanti. Kalau memang tidak ada hadir di Polresta Pati, kita melakukan upaya untuk penjemputan paksa. Demikian. Untuk komunikasi, koordinasi, baik itu dengan tersangka, keluarga, ataupun juga pengacara dari tersangka, lancar nggak Pak? Untuk saat ini kita sudah komunikasi dengan PH maupun pihak keluarga, komunikasi baik, lancar, tetapi saat ini untuk keberadaan pelaku tidak ada di tempat, sehingga untuk pelaksanaan untuk pemanggilan yang kemarin tidak hadir dari pihak keluarga korban juga tidak mengetahui keberadaan saat ini. Sementara kita sudah koordinasi dengan PH juga siap menghadirkan pada saat pemanggilan pertama, tetapi setelah pada hari H untuk pelaku tidak bisa dihubungi, sehingga dari PH juga tidak bisa menghadirkan pelaku. Demikian, Mas Arief. Kalau kondisinya seperti ini, apakah ada dugaan pelaku ini tidak mau bertanggung jawab, kabur begitu Pak? Bisa saja seperti itu, Mas Arief, bisa. Ya, Pak Wakasat, kasus ini sejak tahun 2024 benar Pak? Kemudian juga progresnya tidak ada sampai saat ini, begitu kalau menurut keterangan dari para warga di sana. Ya. Berapa banyak korban ya. sejak tahun 2024 dan modus apa yang digunakan pelaku ini Pak? Untuk korban dari yang dilakukan oleh Kiai ini, bahwa korban saat ini baru satu yang mengadu yang melaporkan di Polresta Pati. Kemudian dari beberapa saksi, sehingga prosesnya mungkin agak lambat, jadi ada beberapa saksi yang mencabut keterangannya. Ada beberapa saksi yang mencabut keterangannya. Kemudian modus operandi yang mereka lakukan adalah dengan melalui chat WA para santriwati pada malam hari. Jadi setelah melakukan chat WA pada santriwati pada malam hari, minta untuk dipijitin. Intinya seperti itu. Pak Wakasat, ini artinya baru satu ya yang data resmi, dan sebagian mencabut Pak status saksi begitu ya Pak ya. Apakah awalnya yang mencabut ini mengatakan mereka juga mendapat tindakan pelecehan seksual Pak, begitu? Untuk yang memberikan keterangan sebagai saksi, ini yang dari santriwati juga yang memberikan keterangan saksi, tetapi di situ mencabut karena dari keinginan orang tua bahwa anaknya tidak boleh memberikan keterangan demi masa depan mereka. Jadi orang tua ini menyampaikan kepada penyidik bahwa untuk menyabut aduan keterangan sebagai saksi karena demi masa depan anaknya tidak mau berhadapan dengan hukum. Intinya seperti itu. Apakah ada intimidasi di sana dari pelaku atau mungkin keluarga kepada orang tuanya sehingga ada pencabutan laporan tersebut, pencabutan keterangan tersebut? Untuk saat ini belum ada keterangan seperti apa yang disampaikan, belum ada sampai ke situ. Belum ada ya Pak. Pak Wakasat, tapi Pak meski orang tua meminta untuk mencabut begitu ya Pak ya, karena demi masa depan dan lain sebagainya, tapi sejauh keterangan yang diperoleh, terjadikah Pak tindakan pelecehan seksual tersebut terhadap anak mereka? Dimungkinkan saja terjadi karena dari anak ini tidak mau menyampaikan ke orang tua ataupun ke pihak penyidik, hanya menyampaikan mereka mengetahui bahwa ada rekannya yang
dipanggil sama kiainya pada malam hari, intinya seperti itu. Oh, artinya hanya mengetahui kejadian tapi tidak mengalami pelecehan seksual juga sebagaimana satu korban yang sudah melapor ya Pak ya? Betul. Baik. Terima kasih Pak Wakasat Reskrim Polresta Pati untuk keterangannya. Sejauh ini ya Pak ya, kasus ini tentu masih akan terus bergulir, ditangani oleh jajaran Polresta Pati. Harapannya terduga pelaku yang saat ini statusnya tersangka kooperatif lah ya, untuk datang ke Polresta memenuhi panggilan kedua yang sedianya akan dilakukan besok hari ya, hari Kamis tanggal 7 Mei. Selamat bertugas kembali Pak, salam sehat selalu. Oke, baik, kita harus jeda dulu sejenak. Nanti kita hadirkan informasi ada seorang pria yang berprofesi sebagai tukang roti ini tewas usai dibacok orang tidak dikenal di Jalan Pintu Seng, Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Selengkapnya saat lagi. Ya, kembali lagi bersama kami pemirsa. Ini ada aksi pencurian sejumlah telepon genggam milik para peternak sapi yang terjadi di area sapi, tepatnya di area lapak sapi Pimapedia, wilayah Cipondoh, Tangerang, Banten. Jadi dalam rekaman yang terlihat saat ini pemirsa, terlihat seorang pria ini lagi memanfaatkan situasi yang kondisi memang sedang sepi. Saat dini hari, para korban sedang terlelap tidur. Ini sekitar pukul 4 Dini hari ya? 4 dini hari ya, tepatnya di sekitar rumah makan Jaga Rawa. Jadi kalau kita lihat gerak-geriknya pelaku ini tenang sekali gitu ya. Beroperasi, mengambil beberapa unit ponsel dan pergi meninggalkan lokasi. Dan nyenyaknya tidur para korban pun juga seakan-akan dirasakan cukup dalam gitu ya. Karena tidak ada sedikit pun yang ngeh atau sadar gitu bahwa ada gerakan kaki ataupun juga gerakan tubuh yang mungkin membuat getaran tempat tidur mereka gitu ya. Saking letihnya kali berternak sapi ya. Tapi ini mungkin juga pelaku ini sudah memetakan ya, Vi ya. Karena tahu kalau itu kondisinya akan sepi, sedang tertidur. Posisi handphone juga mengetahui paling di sekitar aksi ini korban. Tapi yang jelas tidak diketahui juga oleh sapi-sapi yang diternak oleh para korban. Enggak sih. Kalau bisa antisipasi yang dilakukan sapi, mungkin sudah saya membayangkan menghadang misalnya sapi tersebut memang sudah ada apa ya, udah ada feeling. Iya, hati ke hati dengan peternaknya. Setiap hari dikasih makan, setiap hari diurus ya kan. Nah kali aja dengan ada aksi pencuri nanti ini, kalau udah sapi mencium ada gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian digagalkan. Tapi sapi ini mungkin berpikir, Vi, walaupun ada ikatan batin dengan peternak, nanti pas sudah kurban harus juga direlakan untuk disembelih ya, Vi ya. Karena sapinya sedang bersiap juga ya, mungkin ya. untuk kurban ya, Ti, benar juga. Oke pemirsa, kita tinggalkan informasi Tangerang. Ini ada sebuah kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Banjarsari Pangandaran ya, tepatnya di Blok Cikohkol, Kabupaten Ciamis pemirsa. Insiden melibatkan sepeda motor sport, waduh, yang melaju kencang dari arah Pangandaran dengan sebuah motor matic ya. Ya, ini akibatnya pengendara motor matic mengalami patah tulang pada tangan kanan dan korban langsung dievakuasi ke Puskesmas Banjarsari menggunakan becak motor. Sementara itu penumpang motor Ninja mengalami luka robek dan dirujuk ke RSUD Kota Banjar. Kedua kendaraan juga diamankan pihak kepolisian dan kembali lagi kita ingatkan harus berhati-hati ya, jangan ngebut-ngebut di jalanan. Karena ini motornya jenis motor sport kenceng gitu ya kan. Nah. Tapi kan kondisinya mungkin di situ juga takutnya itu. Berlawanan arah mungkin atau mengambil jalur yang bukan dia sehingga kecelakaan pun terjadi ya. Ini kamera apa ya? Dashcam kali ya? Atau kamera handphone ya? Mungkin kamera helm atau kamera yang ada di tubuh ya, body cam. Dan ini juga bisa menjadi barang bukti pihak kepolisian siapa yang bersalah dalam kejadian ini kan. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Ini ada informasi terkait aksi pengerusakan sebuah warung kelontong
oleh orang tidak dikenal di kawasan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kejadian yang terjadi pada Minggu sore memperlihatkan sejumlah barang dagangan seperti galon, dus air mineral ini berserakan hingga ke badan jalan. Jadi memang tidak diketahui alasan serangan yang dilakukan oleh sejumlah orang tak dikenal ini terhadap warung tersebut ya. Tapi yang jelas yang kita lihat di dalam gambar ini cukup banyak beberapa benda yang digunakan untuk merusak atau menghancurkan warung, seperti diantaranya ada tabung gas melon, lalu juga ada galon air dan beberapa jenis lainnya yang digunakan oleh pelaku untuk merusak. Merusak gitu. ya. Kejadian ini tidak dibenarkan tentunya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana sang pemilik warung menderita kerugian pasca serangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tak dikenal ini ya. Mudah-mudahan sih mereka bisa segera diringkus oleh petugas ya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meskipun kerugian juga ya tidak bisa diganti juga gitu ya, Ti. Dan mungkin jadi lebih ada pengamanan lebih ketat atau dipasang CCTV Nah, itu dia. di tempat toko kelontong ini. Ya pemirsa, ada seorang pria yang berprofesi sebagai tukang roti. Ini tewas pemirsa usai dibacok oleh orang tak dikenal di Jalan Pintu Seng, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Isak tangis pun pecah saat mengetahui korban ya terkapar tak bernyawa yang terlihat dari wajah sang kekasih di lokasi kejadian. Dari keterangan sang kekasih, korban ini kesehariannya dikenal sebagai tukang roti ya, yang biasa lalu lalang memang di kawasan ini. Korban tewas dengan luka bacok di bagian tubuh dan jatuh tersungkur persis di depan rumah salah seorang warga. Jadi kalau mendengarkan pernyataan dari rekan korban, sebelum tewas ini korban sempat terlibat cekcok dengan orang tidak dikenal lantaran bersenggolan saat korban hendak menyeberang jalan. Jadi usai dilakukan penganiayaan, pelaku langsung melarikan diri dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan kasus pembunuhan ditangani Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Dan lebih lanjut mengenai kasus pembunuhan ini, Kapolres Metro Jakarta Barat akan memberikan penjelasannya mungkin ya secara lebih komprehensif nantinya. Baik, kita ajak pemirsa dekat dengan lokasi bersama dengan rekan kami Leo Sibarani yang sudah siap untuk menggali keterangan terkait dengan kronologis maupun juga mungkin saja ada yang mengetahui korban dan juga pelaku ya Ti. Karena ini kan cekcok yang sudah terjadi tidak hanya pada saat hari kejadian saja begitu ya informasinya. Leo silakan. Iya, Arif dan Kamaratis tetap pemirsa, benar sekali memang seorang warga berinisial AH berusia 25 tahun ini diketahui meninggal dunia usai ditusuk dengan menggunakan senjata tajam, di mana lokasi tempat kami mengabarkan saat ini Arif dan juga Kamarati berada di Jalan Pedongkelan Belakang, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Dari informasi yang kami dapatkan, Arif Fadil dan juga Kamarati, di mana terlihat di gang ini merupakan aktivitas yang cukup padat dilalui oleh pengendara motor, di mana memang AH ini diketahui oleh warga sekitar ini, di mana warga ini memberikan keterangan ketika saya bertanya juga bahwasannya memang AH ini diketahui akan membeli pulsa begitu, namun sempat terkena cekcok begitu dengan salah seorang pengguna motor, sehingga memang saat cekcok berlangsung kemudian terjadi penusukan dengan menggunakan senjata tajam. Dan saya coba akan bertanya kepada orang-orang sekitar di sini untuk mengetahui seperti apa sih kejadiannya, apakah mereka mengetahui. Di sini ada salah satu pedagang yang secara acak saya lihat dari lokasi tempat kejadian. Ada izin Ibu, dengan Ibu siapa? Iya, kenapa? Iya. Ibu mau nanya Bu, waktu kejadian pembacokan di hari Senin itu saya nggak tahu. Iya, tahu-tahu udah ada yang ngomong itu jenazahnya udah nyender di sana tuh. Jadi pas kejadiannya saya di dalam, enggak. Oke, baik. Dan Arif Fadil itu tadi dia salah satu pedagang yang
dekat sekali dengan lokasi kejadian pembacokan AH berusia 25 tahun ini, di mana tadi sempat mengatakan bahwasannya memang dia sudah melihat korban ini itu bersimbah darah tepat di lokasi seberang saya. Saya akan mencoba untuk berhati-hati untuk melintas Arif Fadil dan juga Kamarati, di mana juga salah satu toko konter pulsa tempat AH ini akan mengisi pulsa begitu, karena dia sempat meminta izin untuk mengisi pulsa di salah satu toko yang lokasinya tepat di saat ini saya berada. Dan sepertinya memang masih melakukan aktivitas jual beli seperti itu ya Arif Fadil, sehingga saya akan menunggu sebentar dengan pedagangnya. Dan Mas, izin Mas, mau nanya dengan Mas siapa? Pak Suhar. Pak, pada saat kejadian yang kemarin tanggal 4 itu kejadian pembacokan, apakah Bapak mengetahui gimana ceritanya Pak? Ceritanya mah di sana kan udah cekcok, terus dia nyebrang, rencananya tadi mau beli pulsa ke sini, nah dia nyamperin lagi ke pelakunya, terus terjadi pembacokan di tengah jalan situ. Kejadiannya jam berapa Pak? Sekitar jam 13.48. Oke, siang berarti ya? Siang ya. Nah, terus abis itu kok pelaku bisa bawa senjata tajam Pak? Kurang tahu kalau itu, makanya udah direncanain itu mah. Oke. Nah, pada saat cekcok itu apa yang ngebuat akhirnya pelaku ini sampai tega menusuk korban sampai meninggal? Kalau itu mah kurang tahu pastinya ya Pak aku. Nah, terus kalau korban pada saat itu Bapak ngelihatkah bagaimana kondisinya? Kalau pas kejadiannya mah aku nggak lihat, soalnya posisi lagi duduk di dalam, cuman lihat di CCTV doang gitu. Nah, pada saat kejadian Pak, apakah warga sekitar itu melihat korban ini bersimbah darah atau ada penanganan langsung, ada inisiatif warga untuk membawa ke rumah sakit Pak? Cuman pada diliatin doang, nggak berani pada dekat, soalnya kan bukan pegangnya dia gitu. Nunggu polisi datang gitu, baru diinterogasi gitu. Nah Pak, ini kan kalau kita lihat kan memang aktivitasnya cukup ramai ya Pak ya, banyak pengendara motor segala macam, bahkan pejalan kaki juga ya. Nah, emang apakah kejadian seperti ini itu sering terjadi Pak di sini Pak? Kalau sekitar sini mas sering sih. Sering ya? Sering ya. Oke. Dan Pak, setelah Bapak tahu nggak secara detail si korban itu sebagai apa? Kemudian apakah dia memang orang sini sudah lama atau seperti apa Pak? Dengar-dengar mah dia pindahan dari toko satunya yang di Kosambi. Nah dia dioper ke sini buat jaga di toko roti yang di seberang situ. Nah dia kan mau beli, disuruh kakaknya suruh beli token ke sini katanya. Nggak taunya malah kejadian kayak gitu siang harinya. Oh, oke. Berarti dalam artian korban ini kerja di toko kakaknya sendiri ya? Baru nyampe malam, pagi kerja, siang kejadian. Oh, oke. Siap, terima kasih ya Pak ya. Dan ya itu dia tadi Arif Fadil juga Kamarati, bagaimana kemudian pihak kepolisian ini sudah menemukan terduga pelaku yang berinisial RS, yang dimana diketahui RS ini setelah kejadian pembacokan kemudian dia melarikan diri, dan pada malam harinya pihak kepolisian ini berhasil mengamankan RS di Bogor, dan saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami kasus dan juga motif mengapa terduga pelaku ini tega membuat ataupun melakukan penusukan dengan menggunakan senjata tajam yang kemudian mengakibatkan korban sampai meninggal dunia. Begitu laporan kami, Kamarati dan juga Arif Fadil, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Leo Sibananoni atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya, masih penasaran sebenarnya ya. Mungkin nanti akan segera di konferensi pers oleh pihak kepolisian. Dari mana pelaku mendapatkan senjata tajam, kemudian cekcoknya seperti apa ya, Vi ya? Kok kemana-mana bawa senjata tajam buat apa? Iya, gitu itu dia. Oke, tinggalkan nanti. Segera kita bahas nih tema utama kita pada Ini apa kabar Indonesia ya? pagi. Ya ngeri sih, terutama di mereka yang ada di negara-negara kawasan Teluk ya. Ini gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran benar-benar berada di ambang kehancuran ya. Bukan sekedar perang urat saraf, kedua negara kini terlibat dalam aksi militer terbuka di Selat Hormuz. Saat lagi pemirsa, kita akan dalami. Kita akan membahasnya langsung pemirsa dengan dua orang narasumber yang hadir di
studio kita pada pagi hari ini ada Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati, Mr. Sarki. Wah, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Syarki. Dan juga ada Irfan Maulana, ini analis Timur Tengah TV One. Selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum Bang. Sehat ya? pemirsa. Pak Syarki, sebagai lulusan Air War College ya, Amerika Serikat dan juga tenaga pelatih ya di PPAU ini juga, Anda melihat kalau misalnya ada strategi perang seperti ini, melakukan penyerangan tapi nggak mengakui penyerangan tersebut, merasa diserang tapi tidak mengakui bahwa diri kami diserang. Ini teori apa nih Pak Syarki yang terjadi? Jadi dalam peperangan itu negara menggunakan instrumen kekuatan nasional, sering saya bilang diplomasi, informasi, militer, ekonomi. Dilihat dari segini ada dua, tindakan militer dan tindakan informasional. Ya. Nah, saya yakin tindakan militer itu betul terjadi. Bahwa Iran menembak kapal Amerika dan Amerika menembak kapal kecil betul terjadi. Tetapi kebenaran mengklaimnya itu hal yang lain. Jadi, tapi mari kita ukur betapa nilainya. Menghancurkan kapal cepat kecil. Kan tinggal dibilang, ternyata yang dihancurkan kapal nelayan. Nah, terus menghancurkan kapal perang Amerika. Nggak ada kapal perang lain kan? Oh enggak betul. Tapi bagi dunia, di mana kelihatan 70% pro Iran dan 30% pro Amerika, itu menjadi kebenaran. Tetapi tetap, kalaupun itu sama 50%, menghancurkan kapal cepat kecil dan menghancurkan kapal perang lebih bergengsi menghancurkan kapal perang, meskipun itu tidak benar, dua-duanya tidak benar. Tetapi dalam perang informasi memang Amerika sekarang kedodoran sekali. Iran menggunakan semua cara di dunia yang didominasi generasi Z dengan media sosial, menggunakan Lego, Lego dari Denmark kan, dan itu dukungan orang Eropa berarti besar sekali dengan cara cerdiknya. Sementara Amerika tetap menggunakan Central Command, menggunakan pusat informasi, perang informasinya, tapi kan namanya tentara mesti kalah dengan gerilya media sosial. Dan ternyata memang termasuk di Indonesia pun 90-10, 90 pro Iran, 10 mungkin tidak pro Iran. Itu pun juga belum tentu pro Amerika juga. Ya, mungkin bisa netral atau tidak itu ya? Iya, karena kecanggihan atau kemampuan untuk mengelola informasi, karena informasi membuat perspektif atau persepsi. Persepsi bahwa yang dikatakan Iran benar, dengan persepsi dikatakan Amerika benar, itu menjadi berkelidan dengan juga Donald Trump yang sejauh ini, mari kalau sampai tanggal sekian kita serang, tidak terjadi. Kalau sampai tanggal sekian terjadi, artinya orang lebih banyak. Akhirnya Amerika sendiri lumpuh gara-gara ketidakmampuan mengelola informasi, tata kelola informasi yang dirusak oleh ketidakmampuan mengatur strategi, karena pengatur strateginya seorang yang tidak ngerti strategi. Namanya Donald Trump dan Pete Hegseth. Menteri perang yang nggak tahu apa-apa, tapi mengatur jenderal-jenderal yang lebih tahu daripada dia. Pak Syarki, tapi kalau melihat ini sebenarnya sudah di depan mata belum sih Pak? Tidak hanya perang di media sosial, urat saraf, tapi benar-benar akan eskalasinya lebih tinggi. Ini Pak UAE Pak, kabarnya UAE kapasitas diplomasi, minyaknya. informasi, militer, ekonomi. Secara fakta, Hormuz itu ditutup oleh Iran. Apapun dikerjakan, mau menari, mau mengancam, mau nyogok, mau jungkir balik yang dilakukan oleh pihak Amerika, yang terjadi adalah kenyataannya tidak ada yang berani keluar. Dia tidak perlu menghancurkan kapal induk, tidak perlu menghancurkan, pokoknya dia sudah melakukan serangan, makanya terakhir diserang tuh kapal Korea Selatan, sudah membuat tidak ada yang berani keluar. Karena ternyata setelah saya pelajarin tadi pagi, ternyata yang dibilang oleh Hegseth yang mayor yang nggak tahu apa-apa strategi ini, tetapi menjadi Menteri Perang Amerika, itu dia bilang satu adalah kita akan siapkan brigade dari 82nd Airborne di darat di Oman. Kita siapkan di udara 100 pesawat siap bergantian menjaga. Dan kita siapkan kapal siap menembak. Tapi tidak ada kata-kata kapal siap mengawal. Karena kalau ternyata bukti tidak mengawal, berarti dia bohong. Artinya memang sudah disiapkan oleh stafnya. Tapi kan sudah ada pernyataan dari Trump kalau kita akan mengawal di Selat Hormuz. Ya, tapi pagi ini Hegseth tidak bilang begitu. Pagi ini maksudnya tadi malam ya. Dia mengatakan tidak begitu. Kan itu berdasarkan SOP-nya. Ternyata tidak ada mengawal. Dan ternyata kemarin yang 2 lewat itu, dia lewat kucuk-kucuk jalan begitu, disambut terus baru pergi. Bukannya masuk nyebrang. Jadi bohong nih yang dibilang kan masuk ke Teluk, mereka kan menolak Teluk Parsi ya. Dibilang Teluk Arabia itu nggak ada, nggak terjadi. Karena sudah keburu balik kan. Tapi yang satu nunggu. Nah yang kedua tuh lewatnya tuh kan emang kapal Amerika, bendera Amerika bawa kargo ya. Dia lewat, ya mungkin tuh sudah kong kali kong. Kenapa?
karena pada saat bersamaan 3 kapal Iran juga keluar. Jadi Tapi kan saling tidak disebut, saling kan? keluar Ya. masuk ya. Iya. Tapi tidak di-mention, Pak. Ya mention. Iya. Dan juga ya keluar aja. Karena apa? Karena Iran tidak mau menghancurkan kapal Amerika, tidak mau kelihatan menembak betul ini. Saya yakin itu menembak tapi kapal perangnya itu nggak kena ataupun sudah ditangkis kan. Oke. Jadi tapi yang jelas dia tidak bohong, menembak ya, tapi soal hancur silakan nilai sendiri-sendiri. Yang penting dianya. Dan tapi belakangan juga mengatakan saya tidak menyerang, saya hanya latihan operasi militer. Artinya dia menolak. Contoh juga di Fujairah. Ya. Jawabannya cerdas sekali. Katanya dilindungi Iron Dome. Masa drone saya yang pelan Bisa itu bisa masuk, ini? Itu ya. bohong nih, false flag. Pasti orang-orang sendiri, orang Amerika sendiri yang ngirim. Kenapa kok bisa masuk? Seberapa keyakinan Anda, Pak Sarki, terkait dengan false flag yang terjadi di... False flag memang betul terjadi. Utamanya masalahnya sekarang ya, Iran kan jauh lebih cerdik. Yang penting persepsi pada orang-orang apakah menganggap itu false flag sesuai kata Iran atau tidak. Tidak penting itu betul Iran nyerang atau tidak. Nah, tapi kalau untuk negara-negara teluk bisa aja kemakan dengan narasi-narasi tersebut ya Ya kan? negaranya silakan, tapi rakyatnya belum tentu. Bahkan UAE kan sudah bilang mengatakan kalau ini serangan dari Iran kita akan siap untuk membalas. Ya, cuman buktinya bagaimana? Karena pada saat bersamaan Amerika punya drone Lucas yang sama mirip. Tapi yang paling sulit, kamu kan dilindungi Iron Dome. Iya. Iron Dome sanggup menahan roketnya. Kenapa nggak sanggup menahan Ya. drone Shahid yang speednya cuma 180 km per jam? Ya. Oh, oke. Secara logika ya, Kalau Pak, dia ya? bilang itu betulan serangan, berarti sistem Iron Dome itu lemah. Ya. Tapi kalau dia bilang itu adalah memang false flag ya, memang nggak bisa kan? Artinya kan dia mati kutu sebetulnya. Oke. Oke, Kang Irfan. Ya, Kang Irfan lihatnya gimana, Kang? Artinya kita tahu UAE berkoordinasi dengan Israel ya Iya. untuk menghalau rudal dan juga drone dari Iran. iya. Nah, apakah ini permainan Israel juga nih dengan mengorbankan UAE sebagai mitra strategisnya? Gitu? Gini, saya bukan bilang mengorbankan, tetapi memang sekarang pasca perang yang sudah berlangsung 40 hari kali ya, lebih tuh Ya, lebih. Sekarang memang membentuk polarisasi baru di kawasan. Lebih kemana, Kang? Jadi Uni Emirat kelihatannya memisahkan diri dari Amerika Serikat. negara-negara dekat Negara yang sekitar, Arab, ya? termasuk Teluk, termasuk Oki, untuk membangun justru malah memperkuat aliansi strategis dengan Israel dan dengan India. Di luar, jadi saya menyimak dari beberapa pertemuan multilateral Arab dan Islam, saya kira sudah 3 kali pertemuan ya, di Riyadh, di Islamabad, kemudian di Antalya kemarin. Emirat hadir dalam pertemuan multilateral, tapi tidak bergabung dalam pertemuan khusus untuk membahas aliansi atau strategi baru. Selama ini yang terbentuk itu aliansi baru, Pakistan, Saudi Arabia, Turki, Qatar, Mesir. Itu yang oleh Netanyahu disebut dengan emerging Sunni axis. Uni Emirat sama sekali tidak ikut di situ. Kenapa? Kenapa kalau Kang Irfan melihatnya? Sebetulnya gini, sejak Abraham Accord, kan Uni Emirat termasuk negara yang paling di muka menyetujui Abraham Accord. Dan termasuk bagian dari campaign untuk memperluas pengaruh, memperlebar negara-negara yang akan diajak bergabung dalam Abraham Accord. Setelah peristiwa Gaza, beberapa negara mundur dari negosiasi Abraham Accord, terutama Saudi Arabia. Tapi justru Uni Emirat Arab makin memperkukuh aliansinya dengan Israel, terutama pasca serangan Iran ini. Jadi provokasi Israel dalam perang kemarin yang membuat Iran kemudian meretaliasi menyerang negara Teluk, ya, tidak berhasil memprovokasi negara Arab untuk menyerang Iran dan bergabung dengan aliansi Israel kecuali Uni Emirat Arab. Dan saya dengar juga di internal Uni Emirat juga ada polemik, terutama Emirat Sharjah yang ini kan Uni Emirat gabungan dari beberapa emirat, karena disebut Uni Emirat. Ternyata juga tidak semua emirat di sana setuju dengan sikap dari pendekatan ini gitu ya, untuk memperkuat aliansi dengan Israel. Kan baru-baru ini kan Green Drone. Jadi saya sih melihat serangan di Fujairah kemarin bisa jadi ini bagian dari provokasi. Oke. Gitu. Ini propaganda. Bahwa Iran tidak punya itikat baik untuk berdamai, ingin eskalasi, sehingga akan memancing kewaspadaan negara Arab dan negara Teluk lain, maksud saya, untuk melihat ini akan berpotensi eskalasi dan menggagalkan semua skenario perdamaian yang permanen. Tapi akankah UAE ini juga turun gelanggang begitu ibaratnya, Kang? Kan UAE selama ini sudah mengatakan akan melakukan retaliasi.
terhadap Iran ya. Kemudian di pihak yang lain ada upaya serius dan sungguh-sungguh, terutama setelah bergabungnya Pakistan dalam aliansi Arab dan Islam ini untuk mencegah retaliasi. Saya lihat di belakang Pakistan ya, dengan adanya fakta pertahanan Pakistan dan Saudi, itu sekarang ada 13.000 tentara Pakistan loh di Saudi, dan ada mungkin 2 skuadron pesawat tempur Pakistan juga di Saudi. Yang ini juga akan diikuti oleh Turki, Qatar dan Mesir. Gitu. Jadi Pakistan ini punya peran penting strategis untuk mencegah eskalasi dan meyakinkan negara-negara Arab, terutama Saudi Arabia, dianggap sebagai godfather-nya lah di kawasan, untuk tidak terprovokasi melakukan retaliasi kepada Iran. Dan kelihatan kan Iran juga ada itikat baik dengan munculnya 4 usulan damai itu ya. Yang menurut saya ada satu usulan penting, terutama di poin terakhir di fase ketiga, adalah akan membangun kemitraan strategis dengan negara Arab. Saya kira ini akan menjadi solusi yang sangat progresif dan konstruktif buat masa depan di kawasan. Karena kan selama ini negara Arab masih menganggap Iran itu sebagai kawan, sebagai potensial enemy atau sebagai real enemy. Provokasi Israel kemarin dan retaliasi Iran ke negara Teluk kan membangun persepsi bahwa Iran itu udah real enemy, bukan cuma potensial enemy. Real enemy. Real enemy. Provokasi Israel itu hampir berhasil, tapi saya kira peran Pakistan, Turki yang meyakinkan negara Arab untuk menahan diri dan mengingat hubungan baik Pakistan juga dengan Iran ya. Kan kemarin juga Menteri Pertahanannya bisa 3 hari itu di Teheran, ketemu dengan beberapa petinggi IRGC selain dengan Presiden. Para Menteri Pakistan juga berkomunikasi dengan Presiden Iran, dan Iran juga bersedia menerima Pakistan sebagai mediator. Itu kan menunjukkan adanya trust. Jadi kita berharap para kepala negara di kawasan, pemimpin negara di kawasan agar tetap menggunakan akal sehatnya, menahan diri untuk tidak terprovokasi oleh upaya apapun Israel untuk eskalasi. Karena saya yakin biang kerok di belakang eskalasi di Israel. Israel negara yang paling berkepentingan untuk tidak tercapainya perdamaian. Israel negara yang paling berkepentingan untuk terjadi eskalasi karena dia punya agenda yang lebih besar Israel dari sekedar apapun namanya gitu ya. Kira-kira itulah. Baik, tapi seberapa bisa solid begitu, selapa bisa satu suara dan tidak mudah terprovokasi, bila mana Iran sendiri ya kita ketahui kan Presiden Iran menyatakan menyayangkan dan mengutuk kabarnya ya Kang ya, serangan Iran terhadap UAE ini. Meskipun Iran sendiri secara negara mengatakan kami tidak melakukan penyerangan tersebut, tapi sang presiden menyatakan hal yang berbeda. Nanti kita bisa ulas lebih lanjut usai jeda ya. Kami akan juga memantau bagaimana perkembangan situasi di UAE atau di Dubai begitu. Usai jeda pada berikut ini. Kami akan kembali. Kita juga akan perbaharui informasi terkini langsung dari Dubai UAE bersama Azril Raditya Dava, warga negara Indonesia yang ada di sana saat ini. Selamat pagi Mas Dava, Assalamualaikum waktu Jakarta, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Arief dan Mbak Fatih dan Mbak Rati. Selamat pagi Dava. Nanti juga kita akan bergabung bersama Yandri Subekti langsung dari New York, Amerika Serikat. Tapi saya mau ke Mas Dava dulu. Mas Dava, bagaimana kondisi saat ini di Dubai? Apakah memang masih aktivitas secara normal atau mungkin ada kewaspadaan dari masyarakat? Dan apa informasi terbaru langkah dari pemerintah di sana? Baik, terima kasih sebelumnya. Iya, izin melaporkan ya secara real langsung dari Dubai United Arab Emirates gitu. Mungkin bisa saya bilang dapat dikabarkan bahwasannya perkembangan situasi keamanan dalam beberapa hari terakhir ini memang sangat di luar dugaan begitu. Sebagai kilas balik, serangan rudal terakhir pada Iran terjadi pada tanggal 8 April lalu. Sehari setelahnya, yaitu pada tanggal 9 April, Kementerian Pertahanan UEA telah mengklaim dan mengeluarkan pernyataan resmi bahwa tidak adanya indikasi serangan lanjut dari pihak Iran. Tetapi, situasi kembali bereskalasi secara tiba-tiba. 2 hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 4 Mei ya, terjadi ledakan di salah satu fasilitas industri perminyakan yang ada di kota Fujairah begitu. Sebagai informasi, kota tersebut itu juga memiliki jarak yang cukup jauh juga ya dari pusat-pusat kota besar ya seperti Dubai, Sharjah maupun Abu Dhabi. Dan insiden tersebut memicu kebakaran yang mengakibatkan 3 pekerja berkewarganegaraan India mengalami luka-luka. Dan pada hari yang sama juga Angkatan Udara kita merespon cepat dan berhasil mencegat serta menjatuhkan 4 rudal
penjelajah ya, cruise missile di wilayah perairan sebelum mencapai daratan. Jadi 4 cruise missile tersebut jatuh di lautan perairan United Arab Emirates begitu. Dan eskalasi ini berlanjut pada tanggal 5 Mei kemarin ya, di mana tercatat ada sekitar 12 rudal balistik dan 3 rudal penjelajah dan 4 drone yang ditembakkan dari arah Iran menuju wilayah UEA gitu. Sistem pertahanan kita secara aktif merespon rentetan ancaman tersebut. Meskipun demikian terjadi peningkatan ketegangan ya, dapat saya pastikan kepada masyarakat di sini bahwa kondisinya di sini sangat amat tentram, dalam negeri ini sangat masih amat aman ya gitu, sepenuhnya terkendali gitu. Kehidupan ya sehari-hari berjalan normal yang saya amati, fasilitas publik juga seperti pusat pembelanjaan, instansi perkantoran dan juga kelancaran arus lalu lintas hingga operasional penerbangan di bandara tetap berjalan seperti layaknya biasanya begitu. Tetapi satu-satunya penyesuaian utama pada sektor pendidikan yang saya rasakan juga sebagai mahasiswa di sini, sebagai langkah kehati-hatian, Kementerian Pendidikan di sini kemarin telah mengumumkan bahwasannya seluruh sistem pembelajaran yang awalnya di tatap muka gitu, dialihkan sementara menjadi online. Sistem pembelajaran daring atau online, benar gitu. Dan bahkan kemarin saya juga sempat dalam ujian begitu, itu satu kampus itu mendapatkan sinyal sinyal untuk segera mengevakuasikan diri begitu, karena terjadi beberapa ledakan di kota-kota di sekitar Dubai gitu. Adapun informasi tambahan juga khususnya bagi warga negara Indonesia di sini, Mas, gitu dan Mbak, pihak KBRI Abu Dhabi saat ini masih memberlakukan status siaga 3 begitu. Dan KBRI mengimbau untuk selalu mengikuti perkembangan situasi hanya melalui kanal komunikasi yang resmi dari pemerintah sendiri dan juga media massa yang kredibel sehingga tidak adanya miskomunikasi atau beberapa informasi yang belum terverifikasi maupun hoax. Gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dava, sedikit saja Dava. Dari pemberitaan di sana Dava, apa sih standing statement pemerintah UAE ya terkait dengan ledakan di fasilitas minyak di Fujairah yang dunia mengklaim itu dilakukan oleh Iran. Tapi Iran sendiri beranggapan itu bukan dilakukan oleh kami, begitu itu. Amerika mengklaim itu Iran yang melakukan. Baik. Mungkin bisa saya simpulkan ya, dan juga saya membaca beberapa informasi dan berita yang resmi gitu dari pemerintah UAE sendiri. Kemarin ini benar-benar begini Mas dan Mbak, kemarin ini benar-benar hal yang tidak sangat kita harapkan begitu, dan ini juga datang secara tiba-tiba begitu. Dan mereka mengklaim bahwasannya mereka menargetkan beberapa industri perminyakan gitu. Dan statement yang mereka keluarkan adalah mereka sangat mengecam serangan yang dilakukan oleh Iran. Begitu yang saya lihat di akun dari Kementerian Pertahanan UEA begitu. Dan begitupun juga dengan alasan mereka ya begitu yang bahwasannya Iran ada beberapa yang bilang mengklaim bahwasannya Iran ini menyerang gitu, tetapi ada juga yang bilang dari Irannya sendiri itu menyerang, tidak menyerang, maaf begitu, menyerang. Itu mungkin ini adalah suatu bisa dibilang saya itu adalah suatu propaganda gitu yang dibuat gitu. Begitupun juga ini juga ada ikut andilnya juga dari sisi Amerika sendiri juga maupun dengan Israel begitu. Karena kalau kita bisa lihat bahwasannya mungkin dari yang saya kilas balik dulu gitu di bulan-bulan yang lalu, bahwasannya Iran ini hanya menargetkan beberapa fasilitas pangkalan Amerika Serikat yang ada di UEA. Mereka tidak ada sama sekali ingin menyerang negara ini begitu. Tapi dia hanya menargetkan beberapa fasilitas atau infrastruktur yang ada pangkalan militer ya dengan afiliasi yang dengan Amerika Serikat begitu gitu. Baik. Dia tidak ada dendam ataupun apa gitu yang saya amati. Baik, terima kasih banyak Mas Azril Nitya Dava atas informasi dan waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Kita juga akan update bagaimana informasi terbaru langsung dari Amerika Serikat. Yandri Subekti, bagaimana respon dari Gedung Putih pastinya terkait hal ini, dan juga apakah memang ada tekanan dari publik dan juga media di sana terhadap Trump? Ya, selamat
malam waktu kota New York, Rati, Arif Fadil, dan pemirsa TV One hari ini di kota New York hari Selasa 5 Mei pukul 9 lewat malam hari. Benar sekali, mulai hari Senin kemarin, Project Freedom, yaitu pengawalan terhadap kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz dilakukan oleh militer Amerika Serikat. Dan secara mengejutkan, tadi beberapa jam yang lalu, Trump mengumumkan untuk sementara menghentikan Project Freedom tersebut. Beberapa alasan diantaranya adalah Trump sepertinya mendapat telepon dari Perdana Menteri Pakistan bahwa ada kemajuan signifikan, ada kemajuan yang cukup menggembirakan terkait dengan dialog ataupun apa yang selama ini akan dibicarakan, di mana Iran memberikan 14 poin tuntutan untuk mengadakan dialog atau pembicaraan untuk menyelesaikan apa yang terjadi di sana. Dan menurut informasi yang kami peroleh, Iran bersedia memberikan 3 konsesi dari 14 poin yang diajukan, dan menurut Trump ini adalah langkah ataupun kemajuan yang cukup bagus, sehingga saat ini dalam tuntutan tersebut Iran akan memberikan 3 konsesi dari 14 poin tersebut asalkan Amerika Serikat menghentikan Project Freedom tersebut, di mana seperti diketahui Project Freedom ini menurut Iran adalah merupakan langkah meremehkan dari kedaulatan dari Iran, di mana Project Freedom ini militer Amerika Serikat, Angkatan Laut Amerika Serikat memberikan pengawalan terhadap kapal-kapal pesiar, kapal-kapal tanker yang terjebak di kawasan tersebut yang jumlahnya lebih dari 850 kapal, di mana menurut Iran Angkatan Laut Amerika Serikat ataupun militer juga melintas ataupun sangat dekat sekali dengan kedaulatan ataupun batas 12 mile dari pesisir negara Iran. Dan seperti diketahui kemarin Iran melangsungkan ataupun melakukan tindakan provokatif, sejumlah kapal-kapal mereka sangat berdekatan dengan kapal Amerika Serikat dan memberikan tembakan rudal di sekitar kawasan tersebut, dan Amerika Serikat mengklaim telah menghancurkan sekitar 7 kapal militer dari Iran tersebut. Dan juga sepertinya akan adanya tuntutan yang semakin kuat dari dalam negeri karena Project Freedom tersebut dikhawatirkan akan memicu pertempuran ataupun perang yang saat ini sedang berlangsung gencatan senjata. Selain itu juga sepertinya saat ini seperti diketahui militer Amerika Serikat memerlukan tambahan dana operasional karena anggaran yang digunakan sudah sangat besar. Selain itu juga saat ini seperti diketahui harga minyak mentah terkait semakin memanasnya situasi ataupun Project Freedom yang sangat rentan dengan konfrontasi ataupun pecahnya ataupun dilanggarnya gencatan senjata sempat melambung tinggi, dan dampaknya harga BBM terpantau tadi di lapangan sudah naik lebih dari ataupun melebihi dari beberapa waktu yang lalu, yaitu saat ini $3 lebih 59 per galon, atau apabila dirupiahkan 21.000 lebih per liter. Seperti diketahui harga ini sangat mempengaruhi harga-harga kebutuhan lainnya tentunya, dan ini yang membuat rating ataupun kepercayaan atau tingkat kinerja dari Trump menurut jajak pendapat terbaru lebih dari 50% atau sekitar 62% warga Amerika Serikat tidak puas dengan apa yang dilakukan Trump saat ini, dan 66% dari warga Amerika Serikat tidak setuju atau tidak sependapat atau tidak menginginkan apa yang dilakukan Trump dalam menanggapi ataupun menyelesaikan konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah tersebut, terutama dengan Iran. Dan ini tentunya sangat membahayakan kapasitasnya ataupun kinerja dari Trump yang saat ini masih beberapa tahun menjabat sebagai presiden. Selain itu juga seperti diketahui sekitar 6 bulan lagi atau tepatnya awal November nanti akan dilakukan pemilihan paruh waktu yang akan mempengaruhi komposisi Kongres, di mana saat ini Kongres masih didominasi oleh Partai Republik dengan selisih yang sangat kecil sekali
sehingga ditakutkan nanti apabila Trump dalam mengambil langkah ini salah, akan berdampak mempengaruhi komposisi di Kongres nanti, dan tentunya apabila di Kongres nanti perubahan terjadi, di mana nanti Demokrat akan mendominasi, tentunya akan mempersulit kinerja ataupun kerja dari Trump yang nantinya masih beberapa tahun lagi. Kembali ke studio, Rati dan Arif Fadil, kita tunggu nanti beberapa jam atau hari ke depan. Seperti kita ketahui, pergerakannya sangat dinamis dan diharapkan nanti ada titik temu dalam baik itu tuntutan ataupun poin-poin yang diajukan Iran maupun 9 poin yang diharapkan oleh Amerika Serikat, nanti ada titik temu sehingga dialog ataupun kesepakatan bisa dilakukan atau disetujui, dan konflik saat ini yang terjadi di kawasan Timur Tengah ataupun khususnya di Selat Hormuz yang sangat mempengaruhi harga-harga energi dunia ini akan bisa Baik, Henry. Terima kasih banyak atas informasinya langsung dari New York, Amerika Serikat, dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Terima kasih juga tadi Mas Dava langsung dari Dubai. Kita harus jeda dulu sejenak ya. Nanti kita hadirkan kembali perbincangan saat lagi, tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Saya ingin ke Pak Carki. Kalau dikatakan Amerika Serikat dalam rilisnya yang baru-baru ini adalah Epic Fury ya, operasi Epic Fury ini sudah selesai, dan juga Project Freedom juga kita tangguhkan. Tapi siapa yang bertanggung jawab bila mana memang ada serangan-serangan lagi kelak di kemudian hari, khususnya yang berada di beberapa negara di kawasan misalnya? Maksudnya bertanggung jawab itu adalah bagaimana itu maksudnya? Ya artinya siapa yang bertanggung jawab untuk misalnya kalau ada serangan-serangan berikutnya? Karena kan Trump sudah mengatakan no more Epic Fury di Iran. Jadi Amerika itu sudah terbukti tidak bisa memberi garansi keamanan. Memenuhi ancaman saja tidak bisa. Jadi kan syarat untuk menjadi polisi dunia atau polisi Timur Tengah ya, yang menjamin semua ketertiban, keamanan adalah dia harus sepenuhnya membela kepentingan Timur Tengah. Bukan kepentingan daripada negaranya, apalagi membantu kepentingan Israel, itu yang pertama. Dan itu tidak terbukti. Kemudian kepentingan negara-negara Timur Tengah, masing-masing negara ini ternyata pada saat itu diabaikan dengan tidak memberitahu ada serangan ke Iran. Kemudian pada saat Iran membalas, Iran tidak diberi kesempatan untuk berdiskusi sebelum perang terjadi. Sebelum perang biasanya kan ribut-ribut nih nggak ada. Akhirnya Iran memutuskan untuk menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika, dan praktis semua pangkalan militer ini sudah tidak bisa digunakan atau rusak lah. Nah, ini berarti bahwa memang runtuhnya hegemoni atau runtuhnya pengaruh Amerika. Pengaruh itu ada dua. Pertama pengaruh konsen dan coerce. Jadi pengaruh itu karena dipaksa. Dan pengaruh karena konsen. Konsen itu kesepakatan. Nah, pengaruh konsen ini sudah hancur. Kenapa? Karena ternyata Gulf Cooperation Council ataupun negara-negara kooperasi atau kerjasama Teluk itu ternyata udah pecah kan dengan keluarnya Uni Emirat dari OPEC ya, dan tidak mau mengikuti ini. Berarti kan tidak ada kekuatan ekonomi tunggal. Kalau tadinya kan bisa diatur negara ini mengeluarkan berapa minyaknya sehingga punya power kan. Akhirnya sekarang powerless karena Uni Emirat ternyata memutuskan jalan sendiri. Dia jalan dengan tujuan untuk membantu Amerika bila terjadi kekurangan minyak sehingga dia bisa produksi diperbanyak, dan itu yang alasan dia. Jadi memilih internasionalisme daripada pan-Arabisme atau pan-Islamisme Arab ya. Nah, tapi itu berarti Amerika sudah tidak bisa, hanya bisa satu negara yang masih ikut maunya dia, tapi negara lain menjadi di luar, sehingga menurut saya ini akan terbentuknya METO, Middle East Treaty Organization. Karena pada akhirnya negara-negara Timur Tengah ini mirip dengan negara Eropa sebelum Perang Dunia Kedua, di mana mereka saling bertengkar sama lain. Nah sekarang ini dipersatukan dalam satu treaty ataupun kesepakatan apapun namanya, sehingga mereka terbentuk jadi betul-betul kayak kalau kita ada ASEAN, nah harusnya di Middle East ada semacam itu. Mungkin tidak keamanan saja, tetapi mungkin ke pertahanan dan lain sebagainya, atau mungkin keamanan lah. Nah kembali lagi pertanyaan tadi, saya bertanggung jawab. Ya tidak bertanggung jawab karena di dunia ini anarki ya. Anarki itu artinya tidak ada hierarki. Di dunia tidak hierarki, setiap negara harus memperkuat dirinya, baru setelah itu dia bisa berdiri sejajar dengan negara lain. Karena kalaupun dia lebih lemah tapi punya efek penggentar sehingga lain tidak macam-macam. Sekarang Amerika terbukti dia gentar sekali dengan Iran.
baru dilawan gitu langsung stop. Lawan stop. Kenapa? Karena ongkos yang harus dibayar oleh Amerika, baik secara Amerika sebagai suatu militer dan sebagai suatu sistem pemerintahan, sistem sistem ekonomi, itu ternyata rentan sekali dengan perlawanan Iran. Berarti Iran sudah tumbuh menjadi suatu negara yang mampu memberikan deterrent. Tidak semua negara di dunia berani memberikan deterrent kepada Iran, kecuali Rusia dan Cina. Sekarang timbul lagi namanya Iran. Jadi Iran statusnya jadi negara adidaya kecil baru lahir, bukan karena dia besar militernya, tapi kemampuannya untuk mendeteren, memegang Selat Hormuz dengan baik, dan membuat itu menjadi sarana untuk membuat Amerika tidak berani macam-macam, dan Amerika terpaksa berubah strukturnya di Timur Tengah, tidak lagi menjadi Amerika yang sama, dan Amerika menjadi cikal bakal mulai untungnya hegemoni Amerika di Timur Tengah. Baik, Kang Irfan, tadi Pak Syarki mengatakan bahwa sebenarnya mungkin harus ada kesepakatan antara negara-negara Teluk, mungkin seperti kita di ASEAN ini. Apakah harus ada langkah ke situ untuk benar-benar menemukan solusi yang jelas di permasalahan ini? Salah satu hikmah dari peristiwa ini bahwa ada muncul kesadaran baru di negara-negara Arab, bukan hanya negara Teluk, termasuk juga negara-negara anggota OKI, untuk membangun semacam aliansi. Tadi beliau sebut Middle East Treaty, ada yang bilang itu NATO Islam, ada yang bilang itu Emerging Sunni Axis, Netanyahu bilang itu Emerging Sunni Axis. Dan ini sudah ada 3 pertemuan penting di Riyadh, melibatkan 12 negara, bukan hanya negara Arab, ada Turki di situ, ada Pakistan. Kemudian juga pertemuan terakhir di Antalya. Di tengah-tengah pertemuan itu adalah muncul kesadaran bersama untuk menyatukan sikap. Memang Iran belum bergabung di situ. Uni Emirat bergabung di situ, tetapi Uni Emirat memang tidak ikut dalam pertemuan terbatas 4-5 negara, Pakistan, Saudi Arabia, Turki, Mesir, dan mungkin juga Qatar, untuk membangun kerjasama pertahanan. Ini yang sebetulnya yang signifikan. Kenapa? Karena muncul kesadaran baru untuk melepas dari ketergantungan jaminan perlindungan militer dari Amerika. Dengan mulai ditandai dengan adanya fakta pertahanan Saudi Arabia dan Pakistan. Satu-satunya negara di dunia di luar 5 anggota Dewan Keamanan PBB selain India adalah Pakistan yang punya rudal nuklir. Yang rudal balistik Pakistan juga bisa menjangkau seluruh wilayah Timur Tengah. Dan yang menarik dan ini akan menjadikan Israel sebagai musuh bersama. Dengan setelah lepas dari ketergantungan pada Amerika. Jangan lupa sekarang itu Mesir sudah latihan militer di semenanjung Sinai. Kalau kita lihat media-media Israel, mereka mengkhawatirkan latihan militer puluhan ribu tentara Mesir di semenanjung Sinai, tidak juga di perbatasan. Israel juga mengkhawatirkan soal makin menguatnya militer Turki. Fakta militer Pakistan dan Saudi. Saudi sekarang sudah mulai pelan-pelan melepaskan ketergantungannya pada Amerika. Saudi sudah bangun industri militer sendiri. Sudah bangun pabrik drone dengan Tiongkok. Dan yang menarik dari 14 poin Iran tersebut, salah satunya komitmen Iran untuk membangun hubungan strategis dengan negara-negara Arab. Jadi mungkin saya sedikit agak beda pendapat. Jadi hegemoni baru itu nanti sebetulnya negara-negara aliansi ini akan kuat jika Iran bergabung ke situ. Karena kalau Iran sendiri sulit, Pak. Dia tidak bisa terus menjadikan Selat Hormuz sebagai alat bargaining. Karena itu adalah jalur lintas damai yang dilindungi oleh hukum laut internasional. Iran tidak bisa terus bertahan itu. Dan sekutu-sekutu dekat Iran, mitra strategis seperti Tiongkok dan Rusia juga sudah membangun hubungan menguat dengan aliansi baru ini. Dengan negara-negara Arab ya. Dengan negara Arab. Sekarang Cina termasuk importir minyaknya Saudi, tidak lagi tergantung sepenuhnya kepada Iran. Jadi 14 usulan dalam Iran itu adalah urusan progresif, urusan maju, keinginan Iran untuk menjadi bagian dari ekosistem yang damai. Gitu. Kita tunggu ya perkembangan lebih lanjut, sebagaimana tadi Yandri Subekti pun juga menunggu juga apa sikap Amerika Serikat begitu. Yang jelas dari kontak Pakistan kepada Amerika Serikat, Freedom Project ditangguhkan, Epic Fury disudahi kan begitu kan ya terhadap Iran. Kita tunggu perkembangan lebih lanjut. Terima kasih Pak Syarki. Terima kasih Kang Irfan Maulana atas waktunya hadir di studio kami pada pagi hari ini. Kami masih menyimpan informasi untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 8:27, artinya kita harus langsung pamit undur diri ya, Via. Akhir kata saya Kamarati Kusuma. Saya Arif Fadil, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda pemirsa. Kita jumpa lagi esok hari. Sampai jumpa. Sampai jumpa.